Kok goyang-goyang ya? Tapi kok nggak ada apa-apa? Mbak Syifa? Mbak Syifa kenapa? Aku merasakan ada aura hitam di sekitar tempat ini. Pasti makhluk itu sedang mengancam Mbak Syifa. Mbak Syifa! Pergi kamu! Kami tidak mengganggu kamu. Jadi tolong, jangan ganggu kami! Kembali ke alammu! Ah! Ah! Syifa? Syifa? Syifa! Doakan aku gimana? Untunglah kandungan Ibu Syifa baik-baik saja. Alhamdulillah. Ibu, Bapak tolong dijaga ya untuk kandungannya Bu Syifa. Karena kandungannya masih rawan untuk keguguran. Jadi harus dijaga baik-baik ya. Iya dok, makasih dok. Kalau gitu saya permisi ya. Dokter, makasih. Makasih dokter. Sayang, kamu kenapa sih? Mas, aku lihat penampakan mas. Aku takut. Penampakan apa sih maksud kamu? Kamu lihat setan gitu? Setan tuh nggak ada, sayang. Mas, aku lihat sendiri penampakan itu mas. Dia mau celakain aku. Beneran, kalau kamu gak percaya kamu tanya aja sama Roy. Syifa, ini tuh salah kamu sendiri. Udah tahu lagi hamil, ngapain sih keluyuran malam? Lagian kalau mau pergi tuh bawa gunting, bawa peniti gitu dong. Jadi makhluk gaib itu nggak nempel sama kamu. Iya, ibu juga sudah capek kasih tahu dia. Syifa, kalau kamu masih betah jadi menantuku, ikutin apa yang saya bilang sama kamu. Mbak, saya mau pesan mie rebusnya satu seperti biasa. Oh iya. Pokoknya Ki Jamrong, saya minta Ki Jamrong bikin supaya Syifa seolah-olah melanggar pantangan orang hamil. Supaya ibu saya tuh percaya. Ada apa ya? Enggak apa-apa Mbak. Perempuan ini sangat jahat, penuh aura hitam. Mbak, saya cuma mau ingetin, kadang harta benda bisa menggelapkan mata hati seseorang. Permisi. Sepertinya dia tahu apa yang mau saya lakuin. Indra, tolong kasih tahu istrimu itu. Dia kan lagi hamil, pakai peniti kek, pakai bangle kek, itu namanya tolak bala. Kan aku udah sering bilang sama ibu, aku nggak percaya sama tahayul kayak gitu. Lagian juga nggak baik, Bu. Indra, bayi yang di dalam kandungan istrimu itu darahnya masih suci, masih wangi. Kamu tahu nggak? Makhluk-makhluk halus itu seneng dengan darah-darah yang baunya wangi. Bandel banget sih. Percayanya kayak gitu-gituan aja sih. Oke deh, tok. Perasaan tadi ada ngetok pintu. Kok mati lampu sih? Aku merinding. Aduh, gue mendingan masuk deh.
Kok mati lampu? Handphone gue. Ini ada apa sih sebenarnya? Mas Indra. Mas, kenapa Mas? Kenapa Indra? Kenapa jadi begini? Bu, aku nggak tahu Bu, tadi kayak ada yang nempel di badan aku, Bu. Heh, lihat kamu ya. Gara-gara ulah kamu itu, anakku jadi begini. Bu, Ibu kenapa nyalain Siva sih? Ini semua kan bukan salah Siva. Indra, kamu masih saja belain ini anak. Hah? Kalau Ibu mau marah-marah terus kayak gini, Bu, aku capek dengernya. Ya udah, Ibu marah-marah nggak apa-apa deh. Tapi kita pindah rumah. Lebih baik kita kontrak rumah aja. Apa kamu bilang? Gara-gara perempuan ini, jadi kamu mau tega meninggalkan ibu sendiri. Aku ini ibu kandungmu, Indra. Maaf ya. Ibu aku marah-marah terus sama kamu. Ya udah kita sabar ya, kasihan Ibu. Ricky, kamu tuh kemana aja sih? Kok akhir-akhir ini kamu susah banget dihubungin? Maaf sayang, HP aku rusak. Kayaknya harus beli yang baru deh. Ya ampun, cuma masalah kayak gitu doang, kenapa nggak ngomong sama aku? Kan kita langsung ke mall, bisa aku bayarin. Jangan sayang, aku kan cowok. Masa cowok dibeliin HP sama ceweknya? Apa kata orang? Ya ampun, sayang, nggak usah kamu pikirin kata orang. Nanti kan kalau kita udah nikah, kan kamu yang ngasih aku uang, kamu yang nafkahin aku, ya kan? Oke, sekarang kapan kita beli handphonenya? Sekarang juga boleh. Oke, yuk. Ayo. Sayang, nanti aku akan beliin kamu handphone yang model terbaru. Asik. Jadi trendy banget. Iya Pak, ini Roy juga mau pulang. Motornya Roy kan masih diservis di bengkel. Dia bisa. Bener ya sayang? Iya dong, aku. Sorry. Ikut. Oh jangan berisik. Sebentar lagi, kamu dan bayi kamu akan aku kirim ke neraka. Sekecil apapun kejahatan manusia, pasti akan mendapatkan balasannya. Hei, ngomong apa kamu? Udah Ricky, nggak usah didengerin. Ayo. Roy, kata kamu ada yang mau jahatin aku ya? Siapa orangnya? Maaf Mbak Siva, aku nggak bisa kasih tahu siapa orangnya. Aku cuma lihat dengan mata batinku. Aku cuma minta Mbak Siva hati-hati aja. Ya emang sih Roy, belakangan ini banyak terjadi hal-hal aneh di rumah. Roy, tolongin aku dong. Aku pengen hidup aku lebih tenang lagi. Dan aku bisa ngelahirin dengan selamat. Mbak Siva banyak doa aja. Dan jangan takut. Karena kalau kita takut, makhluk gaib akan semakin mendekat. Hei, kamu ya, suami capek-capek kerja di toko, kamu malah sama laki-laki lain. Iya Bu, ini Roy teman saya. Dia cuma mau bilang aku harus hati-hati Bu. Halah, alasan saja kamu. Masuk! Masuk! Iya Bu. Pulang kamu. Pulang! Saya permisi. Masih tinggal di rumahku saja? Kamu sudah berani deket-deket sama laki-laki lain. Bagaimana kalau kamu ngontrak? Aku juga nggak habis pikir ya. Kenapa anakku dulu mau nikah sama kamu? Bu, Ibu salah paham sama aku. Sudah, jangan ngelak lagi. Tuh,
Kamu juga nggak mendengarkan apa yang saya suruh. Kamu nggak pakai peniti, nggak pakai jarum. Nanti kalau balak datang bagaimana? Bu, itu tahayul, cuma mitos doang, Bu. Terserah, kamu mau percaya atau tidak, terserah. Aku akan mengusir makhluk halus itu dengan caraku sendiri. Ngerti? Kak Widya, mau sampai kapan sih ngambilin nudu di toko terus? Apaan sih kamu? Udah deh kak, kakak nggak usah bohong. Aku tuh yang pegang buku di sini. Jadi aku tahu kalau ada duit yang hilang atau ada duit yang kurang. Dan selama ini kakak yang ngambil kan? Heh, jangan mentang-mentang kamu disuruh ibu pegang keuangan toko, terus kamu bisa marah-marah sama aku. Mendingan kamu urusin aja tuh istri kamu. Kak, pokoknya kalau sampai kakak ngambilin duit toko terus, lihat aja. Ntar aku bilangin sama ibu. Awas aja ya, kalau kamu berani ngomong sama ibu, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Silakan aja. Awas ya. Berani-beraninya tuh anak. Ki, gimana caranya supaya Indra dan istrinya itu cepat pergi dari rumah, Ki? Saya nggak mau ibu saya dipengaruhi terus sama Indra. Bunga ini sudah aku kasih jampe-jampe. Taburkan di sekitar tempat yang biasa dilalui Indra dan istrinya. Memangnya gunanya bunga ini untuk apa, Ki? Bunga itu bisa mengundang makhluk gaib yang akan membantu kamu. Biar Indra dan istrinya tidak betah di rumah. Indra, uang toko itu semakin lama semakin habis. Pasti kamu yang mencuri kan? Ayo ngaku. Indra nggak pernah nyuri duit toko, Bu. Yang ada juga dia nih yang ngambilin duit toko. Kok kamu malah nuduh aku? Yang jaga toko kan Indra, Bu. Ya Indra lah pencurinya. Sudah Widya, ibu akan mencari tahu sendiri kalau benar-benar kamu pencurinya. Kita lihat aja, Bu. Kebenaran pasti akan terungkap. Indra, kamu mau kemana? Ibu belum selesai bicara. Tuh kan, Bu. Makin kelihatan banget nih anak nggak ada sopan santunnya sama ibu sendiri. Itu pasti ulahnya Syifa. Seandainya Syifa itu tidak terlanjur hamil, saya sudah suruh Indra itu menceraikannya, Widya. Ya aku udah nggak betah deh di rumah ini. Kenapa, Mas? Ya nggak tahu, aku udah nggak betah aja. Terus juga kayak di kamar tuh sekarang hawanya kayak lebih panas gitu. Kamu mau nggak sih kita nyari kontrakan aja? Iya juga sih. Belakangan ini aku ngerasa ada hal-hal aneh di sini. Kenapa ya, Mas? Ya aku nggak peduli lah mau ada apa-apa. Cuman maksud aku ya kita pindah aja. Ya udah deh. Ini dia tempatnya, Kak. Kalian bisa lihat-lihat aja dulu. Kalau emang kalian udah cocok, kita bisa dealin berapa harga sewanya. Kamu mau lihat-lihat dulu? Ya udah deh, aku lihat dulu ya. Iya. Siapa itu? Lucu banget. Pasti anak tetangga deh. Dek, kamu lagi main apa? Astagfirullahaladzim. Iya, kakak lagi hamil. Lepasin! Tolong, Mas! Tolong, Mas! Syifa. Dia ditabrak dah. Syifa. Syifa, kamu kenapa sih? Kamu ngapain di sini? Nggak tahu, Mas. Tadi aku lihat anak kecil terus tangan aku ditarik. Astagfirullahaladzim. Syifa, kenapa kamu bisa sampai sini? Ini kan sumur tua yang dalam banget. Untung kamu nggak jatuh ke dalam sini. Mendingan kita pergi dari sini. Soalnya di sekitar sini masih banyak kuburan yang aktif. Ya udah, Syifa. Kita pulang sekarang ya. Ayo, Mas, aku takut. Ayo kita pulang. Ayo buruan kita pulang, Mas. Iya, kita pulang sekarang ya.
Siva, kamu kenapa? Siva, kita ke rumah. Ayo, kita ke dokter sekarang ya. Ayo, sayang. Sakit. Pelan-pelan. Sakit, Mas. Sakit. Iya, ya, sabar ya. Kenapa, Mas? Tunggu deh, kita nabrak kucing deh. Aku pernah dengar kalau kita nabrak kucing, kalau kita nggak selamatin mayatnya, kita bisa kena apes. Enggak usah. Aku sakit, Mas. Gangguan aku sakit. Sebentar. Mana kucing? Ya, enggak, aku pasti salah lihat nih. Ada apa sih, Mas? Enggak apa-apa. Kita harus pergi dari sini.